Cara buat nginstal plugin WordPress itu sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke dashboard, kemudian langsung ke plugin, add new, atau tambah baru kalau pakai bahasa Indonesia. Pilih plugin yang ingin diinstal, lalu klik now. Jeng jeng. Sudah. Gitu aja cara nginstal plugin WordPress itu. Betul-betul mudah, simple, nggak sulit sama sekali. Tapi, nah ini ada tapinya. Kadang-kadang proses instalasi ini bermasalah. Kadang-kadang bermasalah. Nah, sehingga teman-teman juga harus belajar cara install plugin WordPress dengan metode yang berbeda. Nah, oleh karena itu, saya bikinlah video ini untuk ngebahas tuntas cara nginstal plugin. Oke, penasaran? Yuk kita simak video lengkapnya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tuntas cara install plugin WordPress. Nah, yuk, mari kita masuk ke pembahasannya. Di awal, kita udah praktek cara install plugin WordPress. Namun ya seperti saya sampaikan di awal bahwa ternyata cara tersebut itu kadang-kadang tidak berhasil. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan cara install plugin sederhana yang kita praktekkan di awal tadi itu tidak berhasil. Yang pertama itu adalah plugin itu bukan berasal dari direktori WordPress. Nah, apa itu maksudnya? Bukan berasal dari direktori WordPress. Ini maksudnya teman-teman ini mendapatkan plugin bukan dari wordpress.org. Jadi ketika teman-teman itu cari di pencarian yang tadi itu nggak ketemu pluginnya. Umumnya itu biasanya plugin-plugin premium. Jadi memang tidak disebarkan secara gratis. Sehingga teman-teman harus download manual, kemudian langsung melakukan instalasi manual. Oke. Yang paling sering itu adalah ini. Apa ini? Buat teman-teman yang udah pengalaman, pasti kenal sih dengan logo ini. Ini adalah Code Canyon, tempat beli plugin premium yang mungkin terbesar ya sedunia ya saat ini. Oke, kita coba praktekin aja. Ini dia Code Canyon, tempat beli plugin WordPress terbesar kayaknya, database-nya paling besar. Ini teman-teman tinggal klik WordPress, ini ada banyak sekali plugin yang bisa dibeli. Ini saya pertama kali beli plugin nih kalau nggak salah ini ya. Slider Revolution. Harganya murah tapi keren banget. Walaupun sekarang saya udah nggak pernah lagi pakai plugin ini karena berat banget. Tapi ini plugin luar biasa banget ya. Bisa, ini plugin untuk buat slider, tapi dia bisa ngebuat video whiteboard. Teman-teman tahu nggak video yang isinya penjelasan itu kemudian kayak ada orang gambar gitu ya. Nah itu video whiteboard namanya. Ini pakai slider ini bisa bikinnya. Nah, makanya saya sempat beli dulu, tapi sekarang udah nggak pakai lagi karena terlalu berat. Oke, nah di sini banyak banget ya, banyak banget plugin yang bisa teman-teman beli. Saya itu ada berapa plugin ya? Ada banyak lah pokoknya, saya pernah beli itu. Ada mungkin belasan mungkin pluginnya. Oke. Nah, kalau teman-teman pilih di sini, kemudian beli di sini, nah ini kan lagi ada promo ya, $12. Ini teman-teman nggak bisa nginstalnya seperti kayak gini. Teman-teman cari di sini, apapun misalnya slider gitu, nggak akan ketemu. Karena apa? Karena memang tidak dimasukkan dalam direktori resmi WordPress. Karena ini plugin premium. Jadi gimana caranya? Teman-teman download, nanti teman-teman bakal dapat file zip-nya, file kompresinya ya. Jadi kalau udah dapat file kompresinya, tinggal teman-teman upload di sini. Nah, ini dicari filenya, kemudian tinggal teman-teman install. Udah selesai. Nah, gitu aja dia. Nah, itu kalau permasalahan pertama ya.
teman-teman itu mendapatkan plugin premium atau teman-teman beli plugin premium. Itu tidak akan bisa dilakukan instalasi secara normal seperti yang kita contohkan yang pertama. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada permasalahan kedua, di mana kita nggak bisa melakukan instalasi plugin dengan cara yang biasa. Apa itu cara kedua? Adalah kondisi di mana terjadi interupsi saat proses instalasi. Ini paling sering terjadi ya, kalau teman-teman coba lagi pengen install plugin, terus tiba-tiba terjadi kesalahan sesuatu, terus proses instalasinya itu berhenti. Maka teman-teman bakal ngelihat halaman seperti ini. Nah ini, maintenance briefly available ya, schedule maintenance. Ini ngeselin banget ya. Ini udah nggak bisa diapa-apain. Bahkan halaman adminnya pun teman-teman nggak akan bisa akses ya. Nggak akan bisa diakses. Ini bakal gawat sekali kalau teman-teman nggak tahu caranya. Ini pengunjung pun tidak bisa mengakses website teman-teman ya kalau terjadi seperti ini. Jadi harus cepat ditangani. Nah, gimana cara menanganinya? Oke, sekarang kita pelajari cara menangani kalau teman-teman terjadi seperti ini saat install plugin WordPress. Oke. Oh iya, tapi supaya bisa menanganinya dengan benar, teman-teman harus tahu apa itu proses instalasi plugin WordPress. Sebenarnya ngapain sih kita kalau install itu ya? Nah, dengan mengatakan saya sedang menginstal plugin A, itu berarti Anda sedang berusaha menempatkan seluruh file beserta folder dari plugin A itu pada folder website Anda, _wp strip content strip plugin. Nah ini prosesnya. Jadi kita tuh seperti memindahkan folder. Kalau teman-teman pakai komputer, laptop, itu kan bisa mindahin folder kan. Nah, seperti itulah teman-teman mindahin folder, mengcopy folder, seperti itu. Nah, konsep ini mesti teman-teman pahami dengan benar ya. Mesti teman-teman ingat karena konsep ini akan terus tetap dipakai selama teman-teman menggunakan WordPress. Jadi, dengan memahami konsep ini, teman-teman akan mudah nanti kalau terjadi sesuatu atau kesalahan saat menggunakan WordPress. Oke ya, jadi kita itu cuma mindahin folder. Nah, kalau pakai cara yang pertama, kita mindahin folder dari wordpress.org ke website kita sendiri. Nah, ini contohnya. Ketika kita ngeklik install gini, ini artinya kita lagi ngedownload, terus file-file tersebut dimasukin ke folder pluginnya website teman-teman, sehingga nanti bisa muncul di bagian plugin. Nah, seperti ini ya. Ini saya banyak banget nginstal nih ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu kita klik delete di sini, berarti folder Akismet, plugin Akismet itu sedang dihapus. Nah, seperti itu. Oke ya. Untuk konsepnya, saya kira teman-teman udah paham ya. Kita itu cuma memindahkan folder. Nah, sama juga tadi ketika kalau teman-teman itu membeli plugin premium. Yang terjadi itu adalah kita mengupload folder, satu folder, tapi di zip. Nah, kita coba contohin ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapat plugin premium, tinggal di add new plugin. Sama kalau di sini juga bisa diklik di sini. Nah, ini kan sama tampilannya, upload plugin. Nah, jadi kita sedang mengupload folder, cuma foldernya itu di zip, dalam bentuk zip, dikompres ya. Nah, begitu teman-teman upload dan kemudian teman klik install, ya itu sama aja kita memindahkan folder itu ke folder plugin di website teman-teman. Nah, gitu dia ya. Nah, kembali ke masalah ini. Kalau terjadi interupsi terhadap proses instalasi, interupsi ini prosesnya terhenti tiba-tiba gitu ya, maka terjadi seperti ini. Nah, caranya teman-teman harus menghapus file maintenance. File maintenance itu letaknya di mana? Di sini ya. Tempat teman-teman menginstal WordPress-nya, kemudian masuk, kemudian teman-teman pasti akan menemukan folder .maintenance. Itu teman-teman hapus. Setelah penghapusan selesai, barulah teman-teman bisa melakukan proses instalasi seperti biasa. Bagaimana caranya? Teman-teman harus punya akses ke cPanel ya, cPanel. Nah, ini teman-teman masuk ke File Manager,
Nah, tinggal masuk ke public HTML. Nah, ini akan muncul, kalau kejadian itu terjadi, akan muncul file titik maintenance. Nah, kalau setelah file itu dihapus, teman-teman juga bisa langsung install pluginnya di sini. Nah, ini ya, di plugin. Ingat tempatnya ini, public HTML, WP content, kemudian plugin. Nah, teman-teman bisa langsung install di sini. Contohnya gimana? Coba kita install plugin yang tadi ya. Nih, Akismet Anti-Spam. Oke, kita coba install. Ini kita download aja. Oke, sudah terdownload ya. Masuknya ke folder sampah. Nah, ini caranya mudah banget. Teman-teman tinggal upload. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian select file. Nah, teman-teman tinggal cari. Nah, ini Akismet. Oke, selesai. Nah, teman-teman akan menemukan. Setelah diupload seperti ini, itu belum terinstall, teman-teman. Pluginnya akan terinstall setelah teman-teman ekstrak. Oke, diekstrak. Nah, begitu sudah diekstrak, itu udah muncul. Nah, ini kan, ini terlihat bahwa Akismet-nya belum terinstall. Sekarang coba kita reload. Nah, ini langsung berubah ya, teman-teman. Sudah terinstall, tinggal diaktifkan kalau mau dipakai. Nah, begitulah kalau teman-teman pengen melakukan instalasi langsung melalui cPanel. Nggak susah sebenarnya kan, asal teman-teman punya akses ke cPanel-nya. Artinya punya username sama password ke cPanel-nya. Sekarang keadaan berikutnya, masalah-masalah lain. Nah, ternyata masalah saat melakukan instalasi plugin WordPress itu nggak hanya sebatas dua masalah tadi ya, dan caranya juga nggak sebatas dua cara tadi. Contohnya seperti ini, download file destination directory or file streaming doesn't exist or not writable. Nah, ini masalah lain lagi gitu ya. Dan ini perlu penanganan yang berbeda dari sebelumnya. Ini tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya rasa 3 metode instalasi plugin tersebut sudah cukup Anda ketahui. Tapi kalau teman-teman menghadapi masalah seperti ini atau masalah yang lain lagi, itu teman-teman harus searching di Google atau di YouTube gimana pemecahannya. Karena tidak mungkin kita bahas semuanya. Karena kemungkinan permasalahan itu banyak banget ya. Banyak banget yang bisa terjadi. Jadi nggak mungkin kita bahas semuanya. Nah, buat teman-teman nanti kalau punya permasalahan yang berbeda atau punya metode cara yang berbeda untuk mengupload atau menginstal plugin, silakan teman-teman bisa share di komen supaya teman-teman yang lain yang juga pengen tahu bisa terbantu oleh pengalaman teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya video saya kali ini. Nggak terlalu panjang, tapi saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang salah dari yang saya sampaikan, mohon teman-teman ingatin. Jangan dibiarin ya, tolong diingatin supaya saya bisa memperbaikinya. Jika ada pendapat teman-teman yang berbeda dengan pendapat saya, tolong masukin di kolom komentar. Kita coba diskusi. Siapa tahu kita dapat hal yang bermanfaat. Jika ada masukan, teman-teman juga bisa masukin di kolom komentar. Dan jika ada usulan pembahasan, teman-teman bisa juga masukin ke kolom komentar agar ke depan saya bisa membuat video sesuai usulan teman-teman tersebut. Oke, terakhir buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh tentang WordPress, tentang digital marketing, teman-teman bisa kunjungi WordPress Academy. Alamatnya di wordpress.com/academy. Kunjungi aja, di situ udah banyak banget materi digital marketing dan WordPress. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi jasa pembuatan website dan konsultasi digital marketing, silakan hubungi saya di info@projasaweb.com. Ini gratis, nggak akan dipungut biaya, dan saya akan coba semampu saya untuk jawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa video ini nggak ada manfaatnya,
jangan subscribe ya. Kalau teman-teman merasa video ini nggak ada manfaatnya. Tapi kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, walaupun sedikit, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mereka juga bakal mendapat manfaat dari video kali ini. Selain di-share, teman-teman juga subscribe ya, supaya saya jadi lebih semangat untuk membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.